Kalau ada yang protes, Ustadz, siapa yang bagi-bagi tauhid seperti ini ya? Ini dari mana dalilnya? Ini sering dibilang seperti itu ya. Makanya sebetulnya dalam ilmu mantek, pertama itu kita tidak harus iman Tuhan tuh namanya Allah, tidak harus. Makanya pertama dikenalkan, sementing kenal Tuhan tuh ada dulu. Disebut zat sing wajibil wujud, belum disebut namanya Allah. Allah itu disebut nama Islam, paham ya? Kenapa butuh pembagian ini? Itu pertanyaan, kenapa butuh pembagian ini? Karena pembagian dibutuhkan karena ada yang menyimpang. Mungkin di antara orang Islam kita ini tidak punya kecakapan menjelaskan. Tapi kalau orang sering baca Quran, apalagi dia ngaji tafsir ya, yang waras, maksudnya yang waras lah. Terus rapati seneng duit, barang ini penting ya. Kalau seneng duit, mari goblok. Yakin ulama seneng duit, mari goblok, tak jamin. Kalau kau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan mereka? La yaquluna Allah. Mereka jawab yang menciptakanlah siapa? Allah. Nah, yang mencipta ini oleh syariat Islam disebut Allah. Namun sebelum itu, jangan lupa klik like dan subscribe dulu ya, biar kamu nggak ketinggalan informasi-informasi seputar dunia Islam di Indonesia tercinta kita ini. Kalau ada yang protes, Ustadz, siapa yang bagi-bagi tauhid seperti ini ya? Ini dari mana dalilnya? Ini sering dibilang seperti itu ya. Kita bilang ini pembagian tidak perlu dalil. Ini hanya metode pembelajaran. Hanya metode pembelajaran. Anda nggak usah bagi juga nggak apa-apa. Yang penting Anda jangan salah. Saya tanya sama antum, apakah Nabi SAW meyakini hanya Allah pencipta? Apakah Muhammad SAW dan para sahabatnya meyakini Allah yang mencipta, hanya Allah yang mengatur, hanya Allah yang memiliki? Lah, keyakinan Nabi itu kita hanya namakan dengan tauhid apa? Rububiyah. Anda nggak namakan nggak apa-apa. Paham? Itu kalau melatih anak-anak TK. Makanya seorang ulama harus punya kecakapan penjelasan ibanatul ahkam. Itu anak-anak kecil dilatih. Anak-anak kamu terpejam, mintalah manisan sama Allah. Ya Allah, saya minta manisan, saya minta permen. Terus disuruh buka, dapat nggak anak-anak? Nggak dapat bu. Wah berarti Allah nggak ada. Sekarang minta sama bu guru. Bu guru kami minta permen dikasih. Berarti yang ada bu guru bukan Tuhan gitu. Akhirnya jadi gerakan ateisme. Nah sebetulnya untuk melawan gerakan itu kita harus melatih begini, misalnya gini. Saya itu pernah ketemu sama orang yang berpikiran komunis. Oh komunis juga. Dia nantang saya gini, Pak, pokoknya saya tidak bisa nerima konsep Tuhan sebelum Anda bisa menjelaskan kenapa ada Tuhan. Jadi, bocah kok elek ini. Aku ngerti aja, sak cerdas ini tetap cerdas aku yakin tetap cerdas aku. Rasanya selain raine seram meyakinkan, tapi pikir tetap cerdas. Kalau itu kan wong Quran gitu, artinya punya pikiran panjang. Mungkin di antara orang Islam kita ini tidak punya kecakapan menjelaskan. Tapi kalau orang sering baca Quran, apalagi dia ngaji tafsir ya, yang waras, maksudnya yang waras lah. Terus rapati seneng duit, barang ini penting ya. Kalau seneng duit, mari goblok. Yakin ulama seneng duit, mari goblok, tak jamin. Umpama alim wis kelas B, kelas C gak bisa, tahqiq gak bisa. Kalau tahu dikandani kanca kula riyen ambek jenengan udah saya kaca akeh. Lah kenapa? Cok seneng duit kula. Duit masalah bagi ulama. Orang duit masalah kan ya. Maksudnya rasa senang tapi udah terus gak duit. Apakah Nabi dan para sahabatnya pernah menyembah selain Allah? Enggak, mereka menyembah cuma siapa? Allah. Nah, sikap Nabi dan para sahabatnya yang menyembah hanya kepada Allah kita nambahkan dengan tauhid apa? Uluhiyah. Ya. Paham? Sama. Apakah Nabi meyakini ada yang maha mengetahui selain Allah? Jawabannya tidak ada. Nah, keyakinan Nabi bahwasanya yang mengetahui hanya Allah itu kita nambahkan mengetahui apa? Al-asma wa sifat. Ini hanya metode pembelajaran. Ya, hanya metode pembelajaran. Kalau kita tidak mau bagi juga nggak ada masalah. Yang penting kamu jangan salah. Kenapa butuh pembagian ini? Itu pertanyaan. Kenapa butuh pembagian ini? Karena pembagian dibutuhkan karena ada yang menyimpang. Karena ada yang menyimpang. Dia benar dalam satu sisi, dia salah dalam sisi yang lain. Buktinya, betapa banyak orang menyangka dia bertauhid, padahal dia menyembah kepada selain Allah.
Sementara dia meyakini yang menciptakan hanya Allah. Yang mengatur alam semesta hanya Allah. Tapi waktu menyembelih dia menyembelih kepada jin. Maka kita harus jelaskan kamu ini benar dalam yang ini, salah dalam yang ini. Nah, yang ini namanya yang benar itu namanya tauhid rububiyah, yang salah namanya tauhid al-uluhiyah. Jadi pembagian ini muncul kalau sebenarnya tidak ada penyimpangan, tidak perlu kita bagi-bagi. Paham? Saya ulang. Sekarang saya tanya, Quran itu melatih kita gini. Quran itu sederhana kalau ngelatih tauhid, tapi orang pasti ingat. Kata Allah gini, nggak apa-apa, saya tidak Tuhan, nggak apa-apa, kamu yang Tuhan. Tapi buktikan kalau kamu Tuhan. Caranya gini, am khalaqus samawati wal ardo. Ya nggak apa-apa, kamu yang Tuhan nggak apa-apa. Tapi buktikan kalau kamu menciptakan langit, bumi. Mereka pasti ikrar, ya tidak mungkin saya menciptakan bumi, saya lahir sudah ada bumi. Yesus lahir sudah ada bumi, nggak mungkin Tuhan. Terus Tuhan membuat pertanyaan kedua, am khuliqu min ghairi syai'in. Ya sudah, kalau saya ada Tuhan, lalu nggak ada Tuhan, berarti alam raya ini tercipta oleh sesuatu yang nggak ada. Aneh nggak? Misalnya sebelum alam raya ini nggak ada Tuhan, berarti sebelum alam raya ini kan adanya nihilisme, sesuatu yang nggak ada. Kemudian sesuatu yang nggak ada itu menjadi penyebab sesuatu yang ada. Aneh gak? Luwe aneh. Sesuatu yang nggak ada itu mestinya kan nggak bisa ngelabeti, nggak bisa berfungsi, nggak bisa ada gunanya. Wong jenenge ra ono iku ora marai popo. Mau ra ono kok dadi sebab. Sesuatu yang menjadi sebab itu yang wujud apa yang nggak ada? Yang wujud. Sak takok. Lah kalau nggak ada Tuhan berarti alam raya ini lalu sebabnya apa? Ya dari ketiadaan, lalu tiada itu menjadi sebab. Yang tiada kok jadi sebab itu tekem lho. Mikir. Di mana-mana yang sebab itu harus barang yang wujud. Gak boleh tiada kok jadi sebab. Ini kan jadi aneh, sesuatu yang tiada menyebabkan sesuatu yang ada. Terus dia bilang, ya pokoknya ronde ini kalah. Tahu-tahu nak pikir nganti mati temenang aku Makanya sebetulnya dalam ilmu mantek pertama itu kita tidak harus iman Tuhan itu namanya Allah, tidak harus. Makanya pertama dikenalkan, sementing kenal Tuhan itu ada dulu, disebut zat sing wajibil wujud, belum disebut namanya Allah. Allah itu disebut nama Islam, paham ya? Saya ulang lagi, Allah disebut itu nama Islam. Tapi kalau penemuan akal hanya sampai kita ini butuh zat sing wajibil wujud, sing menjadi penyebab semua alam raya ini. Di bahasa Arab disebut musabbibul asbab. Belum menyebut Allah musabbibul asbab. Islam pun pertama Iqra turun ya gak nyebut Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbuka. Tuhan itu siapa? Yang mencipta. Nah, yang mencipta ini oleh syariat Islam disebut apa?